tes 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 tes. Halo, halo, suara saya kedengaran? Oke. Ya, terima kasih teman-teman semua sudah hadir pada malam hari ini. Berhubung sudah jam 7 ya. Oke, ini karena kayaknya orangnya masih dikit, kita tunggu 2 menit lagi ya, teman-teman. Nunggu teman-teman yang lainnya buat hadir juga. Ya, oke, berhubung sudah jam 7.03 ya. Ini sudah ada 10 orang yang hadir. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Jadi di sesi Q&A pada malam hari ini, kita akan ngebahas project akhir untuk sprint 3 ya. Dan mungkin saya akan go through secara cepat aja, mirip seperti yang sesi Q&A sebelumnya, yang tugas akhir sprint 2. Berhubung sebenarnya karena jam 8 nanti saya juga ada sesi lain, tapi saya akan usahakan supaya bisa tercover semua ya pada malam hari ini, supaya bisa tercover semua apa saja yang sebenarnya diminta dari sprint 3, project akhir sprint 3, kira-kira gimana mungkin ya cara kisi-kisinya lah ya, kurang lebih. Oke, mungkin saya langsung share aja ya, teman-teman. Sebentar ya. Give me a second. Nggak ada. Oke, apakah sudah kelihatan, teman-teman? Oke, ada ya. Yuk. Oke, kita mulai ya. Bentar, saya setup dulu sedikit, baru kita lanjut dulu. Ya, jadi di sprint 3 ini, tugas akhirnya kita
diminta untuk evaluasi ini ya, faktor apa yang menjual, faktor apa yang mempengaruhi harga mobil basically. Jadi di sini kita datanya ada data-data tentang mobil ya, ada model, terus ada apa lagi itu, modelier, kemudian ada kondisinya, kemudian ada odometer atau mileage ya, kilometer, beberapa kilometer kayak gitu. Nah, jadi ini enaknya dia udah dibagi kayak ke beberapa part gitu ya di sini. Jadi ada beberapa part gitu, jadi lebih enak gitu, lebih terstruktur gitu. Nah, kita mulai aja ya, masuk ke yang part pertama. Ini benar simple sebenarnya. Kita bukan cuma sih. Jadi ini benar-benar kita load library yang dibutuhkan, kemudian kita load datanya, kemudian kita ya cek secara dasar ya, kayak seperti sudah kita pernah lakukan sebelumnya, kayak .info, kemudian .head, kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalau di bagian Nah, kalau di bagian pertama, pre-processing, kita pertama diminta buat semua library. Di sini kita awalnya mungkin import pandas aja ya. Cuma kan kalau dari soal dibilang kalau misalnya ada, pastikan untuk memperbaharui bagian ini jika dibutuhkan. Nah, ini maksudnya kalau kita perlu import library lain, misalnya kayak ya untuk import untuk visualisasi kita perlu matplotlib kan. Nah, jadi mungkin kita di sini selain import pandas, kita juga bisa import ini ya, matplotlib. Oke, lib.pyplot splt. Nah, ini seperti sudah pernah, maksudnya sesuai dengan modul yang sudah kita pelajari ya. Gitu. And then berikutnya ya kita cuma diminta memuat data, simple ya, seperti sebelum-sebelumnya, cukup kita lakukan read CSV gitu. Kemudian kita bisa di sini, oke, jadi di sini nggak langsung eksplorasi kayak ngelihat isinya. Kalau saya sih di bagian 1.1.1.2 ini ya, untuk eksplorasi data awal. Nah, jadi dia dijelasin ini ada dataset-nya, ada data-data apa aja. Ya ada price, model year, model, conditions, silinder. Ini jumlah silinder mobil ya. Kalau misalnya mungkin teman-teman tahu, mobil kan ada jumlah silindernya ya. Karena kalau apalagi maksudnya yang mesin pembakaran internal itu ya sistemnya kayak ada beberapa silinder gitu yang nanti kita ya bensin dibakar terus jadi kayak silindernya bekerja kayak ganti-gantian gitu. Nah, itu biasanya kalau jumlah silinder ini biasanya makin banyak ya makin mahal gitu. Karena biasanya cc-nya lebih gede. Biasanya sih gitu. Jadi kalau kayak mobil-mobil sport biasanya bisa 8 silinder, 10 silinder kayak gitu. Sekedar informasi. Kemudian ada fuel ya, jenis bahan bakar, odometer. Nah, ini jarak tempuh yang kayak kalau di mobil ya atau di motor juga ada beberapa kilometer yang sudah kita tempuh. Transmission itu apa istilahnya? Ya manual atau otomatis. Kemudian color, warna mobil ya. IS4WD. Nah, ini apakah kendaraan memiliki penggerak 4 roda? Nah, dibilang di sini tipe boolean ya. Cuma nanti akan kita perhatikan dia. Nah, di sini bakal ada perlu kita perhatikan nih yang IS4WD ini. Gitu. Kalau kendaraan penggerak 4 roda, maksudnya ya tiap roda bisa gerak sendiri. Itu biasanya kayak mobil-mobil gede ya, kayak Pajero Sport itu ada yang versi 4WD-nya, atau yang kayak Jeep Wrangler juga ada kalau nggak salah. Ini sekedar info. Nah, kemudian date posted, ini tanggal iklan ditayangkan. Nah, ini karena sebenarnya dataset-nya ini kayak ini ya, dataset
iklan jualan mobil gitu. Saya nggak mau sebut nama sih, tapi mungkin kalau teman-teman tahu kayak, nggak sebut nama aja lah, kayak OLX gitu ya, itu kan ada bisa jualan mobil ya, kalau teman-teman tahu. Nah, mungkin kayak gitu ya. Jadi date posted sama days listed ini, date posted kan kalau misalnya kita jualan mobil atau teman-teman nyari mobil di situs, itu kan ada iklannya beberapa mobil gitu ya. Kalau date posted ya tanggal dia ditaruh iklannya, kemudian days listed ya berapa hari ditayangkan sampai dia dihapus gitu. Dihapus maksudnya bisa aja emang mobilnya udah kejual atau ya nggak jadi jual lah, kejualnya gitu. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Oke, next-nya kita cuma diminta tampilkan informasi mengenai data frame. Ini ya kita bisa gunakan df.info. Nah, baru di sini kita bisa perhatikan ya, kayak beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan, kayak price dia tipe datanya integer, model year tipe datanya float, kemudian model, objek, kemudian is4wd tadi kan dibilang tipe datanya boolean ya. Tapi di sini ternyata tipe datanya float tuh. Nah, ini bakal kita cek juga. Kemudian date posted. Nah, ini kan harusnya tanggal ya. Tanggal itu ya, tapi di sini tipe datanya objek. Nanti mungkin kita perlu perhatikan juga. Dan selanjutnya adalah ya, berikutnya kita diminta untuk tampilkan sampel data. Nah, ya, ini sebenarnya cukup .head aja. Kita mau ngelihat nih isi datanya kayak gimana. Nah, di sini yang di bagian deskripsikan apa yang Anda lihat, mungkin seperti saya sudah sedikit discuss tadi ya. Jadi kita kayak bisa lihat ini misalnya, kolom is4wd kan dibilangnya harusnya dia ini ya, harusnya boolean gitu di sini. Tapi kok kalau misalnya kita cek di datanya, ternyata kok 1.0, kemudian ada none-nya juga. Nah, itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman. Atau kayak misalnya model year di sini tipe datanya ini float. Cuma kan kalau tahun harusnya nggak itu kan ya, nggak pecahan ya. Ya 2011 kan nggak ada 2011, berapa gitu. Nah, mungkin bisa teman-teman di sini dari float kita ubah nanti jadi ke integer kayak gitu. Jadi di bagian yang deskripsikan apa yang teman-teman lihat di sini, ya kita ya eksplorasi aja apa yang kira-kira teman-teman akan ubah atau akan explore. Kemudian apakah terdapat kolom dengan tipe data yang tidak sesuai? Ya sama kayak yang tadi saya sudah jelaskan ya. Kira-kira tipe datanya sudah cocok nggak, sudah logis atau tidak gitu. Kemudian apakah terdapat nilai yang hilang? Nah, ini terdapat nilai yang hilang ya kita bisa pakai is_na dan sum untuk melihat secara langsung di tiap kolom itu ada nggak nilai yang hilang dan jumlahnya berapa. Ini saya sudah jalankan dan kalau kita lihat paling banyak itu yang is4wd ya ternyata. Tadi kan kalau kita cek banyak nilai none-nya gitu. Ini ternyata cukup banyak tuh. Ini mungkin bisa teman-teman tambahkan ya, kayak mungkin tambahkan juga persentasenya dibanding jumlah baris keseluruhan. Ini biar lebih jelas aja sih. Jadi kayak jumlah baris data kita tuh tadi ada berapa ya? 51.000 kan. Nah, nanti jadi kayak di sebelahnya mungkin bisa kita taruh misalnya persentasenya gitu. Misalnya is4wd berapa persen, kayaknya nih
25.000 berarti sekitar 50% ya. 50%. Gitu. Mirip seperti yang di sprint 2 kayaknya sempat ada kayak gini kan ya. Kita buat persentasenya juga. Oke. Itu kemudian sampai sini ada pertanyaan kah teman-teman? Saya rasa di sini cukup simpel sih. Yap, cukup sama kayak sprint 2. Oke. Lanjut ya, berarti kalau gitu kita lanjut. Kesimpulan dan langkah-langkah selanjutnya. Nah, ini sebenarnya kita kayak synthesize atau summarize yang sudah kita explore di bagian atasnya itu tadi. Kita mau apa aja, ya misalnya handling missing value, handling data type mismatch, tapi mungkin kita sebutkan kita mau handling missing value di kolom apa-apa aja, kemudian tipe datanya yang nggak cocok di kolom apa-apa aja, mau kita handling. Gitu. Ini ada pertanyaan dari Kak Fadkur. Untuk boolean rata-rata bisa pakai min ya, Kak? Maksudnya persentase bias pakai min. Maksudnya gimana ya, nih, Kak Fadkur? Halo, mungkin bisa open mic. Halo Kak David. Yes, halo Mas. Ya, yang di sprint 3 kalau boolean itu untuk menghitung persentase true-nya itu bisa pakai min ya. Ada itunya. Bisa pakai rata-rata. Karena nilainya kan 1 sama 0 ya. Oh, ini bukan jumlah missing value-nya ya? Maksudnya? Iya. Oh, berarti persentase true dan false-nya gitu? Iya. Oh, tapi dia bukan boolean ya, sorry. Saat ini kan masih belum boolean tuh. Oh, belum boolean ya. Ya, masih satu dan apa tuh? Nah, ini nanti kita bakal cek juga. Kan ini nilainya masih 1 sama none ya. Nanti harusnya kita ubah ke boolean. Gitu. Jadi, kalau misalnya kalau boolean kan true and false ya. Ya, Kalau misalnya itu, yang is for will ya, is for will. Itu kan boolean ya. ya, benar. Ini harusnya Tapi boolean. kalau ada nanya dia nggak bisa dianggap sebagai 0 ya. Nah, ini mungkin nanti akan kita cek ya. Okay. Nanti di bawah akan saya jelasin sih. Ini kalau ada nanya gimana? Nah, mungkin saya lanjut dulu ya, Mas. Karena itu sebenarnya di bagian selanjutnya mengatasi nilai yang hilang nih. Tuh. Ini kenapa ada odometer? Anyway. Jadi di sini pertama-tama mungkin kan ini saya list ya. Nilai yang hilang itu ada apa aja? Ada tadi ya is4WD, paint color, odometer, silinder, dan modelier. Nah, mungkin kita cek dulu yang is4WD kayak tadi Mas Fatku bilang. Sorry ya, ini saya pakai 2 laptop soalnya buat sharingnya. Salah. Saya harus jalanin dari awal lagi. Nah, ini kalau kita misalnya mau cek, pertama kita cek aja langsung value codes ya. Oh enggak, langsung unique value aja ya. Oh salah. Nah dia itu nilainya cuma ada 1 sama missing value, berarti dapat kita asumsikan sebenarnya 1 itu kita dapat asumsikan begini, 1 itu sama dengan true, jadi 1 ini sama dengan true,
dan none itu sama dengan false. Nah, jadi nanti kita waktu mengatasi nilai hilang, ini ada dua cara. Pertama, mungkin kita bisa asumsi. Pertama, bisa kita bikin gini dulu. Mengatasi nilai hilangnya ya. Jadi misalnya kita bisa untuk is4wd kita bisa langsung kita bisa ganti none jadi misalnya 0 dulu, kemudian berikutnya kita ganti 1 menjadi true dan 0 menjadi false, atau langsung aja 1 jadi true, kemudian 0 jadi false. Jadi bisa kayak gini ya. Kira-kira menjawab kalau Mas Fatkur? Pertanyaan saya sebelumnya sih cuma pada saat ngitung persentase sih, Kak David. Kalau Ngitung untuk persentase. ya, pada saat ngitung persentase, ketika dia boolean, sepaham saya dia bisa pakai min gitu. Pakai min. Misalnya nilainya kan 1 sama 0 karena boolean kan cuma 1 sama 0 ya. Oh, I see. Oke. Iya, bisa Ya. juga. Benar, technically bisa ya. Karena dia satunya dijumlahin, terus dibagi totalnya. Ya, technically itu min ya. Geometric min, benar. Benar, Mas. Oke. Saya kira tadi nanya cara gantinya juga soalnya. Oke. Enggak, tadi kan ada pakai nambahin kolom persentase gitu ya. Oh, itu persentase yang missing value, Mas. Iya. Bisa juga pakai min atau maksudnya pakai ini aja, value counts aja gitu. Value counts kan sebenarnya ada yang apa tuh yang normalize sama dengan true kan. Itu kan hasilnya persentase. Gitu sih. Sama Oke. kayak di Sprint 2. Makasih, Kak. Oke, sama-sama, Mas. Ya, anyway, kalau untuk yang is4wd, cara mengatasi nilai hilangnya kira-kira kayak gitu ya tadi. Ada pertanyaan kah, teman-teman? Kira-kira sejauh ini? Kalau pakai min kan kita nggak tahu apakah kesalahan 50% ya nggak sih? Tadi kebetulan aja sekitar 50. Oke, karena ini ya, kayak tadi disebutkan Mas Fatkur, sebenarnya kalau nggak salah di Python itu yang true itu kan dianggap 1 tuh. Dan kebetulan ini nilainya 1 semua kan ya. Yang kan nilai uniknya 1. Tuh. Jadi kalau misalnya nilai uniknya 1, misalnya ada kan 1, 1, 1, 1, kemudian 0, 0, 0. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kan ada 7 elemen dengan totalnya 4 kan ya. Berarti kan rata-ratanya 4/7. Itu tadi yang dimaksud sama Mas Fatkur, kita bisa ngitung persentasenya menggunakan min juga. Gitu. Iya benar, nggak berlaku buat kolom lain. Ya. Khusus buat yang is4wd ini aja. Makanya buat kolom lain kita bisa pakai value counts aja. Value counts untuk bukan value counts. Bukan value counts ya, untuk persentasenya. Kita bisa ini aja kita bagi aja. Saya ralat ya, sorry. Salah. Kalau untuk persentase tadi yang di sini, apa sih kok kejauhan? Kita bisa bagi aja nih yang
kita bagi yang ini bagi dengan jumlah baris. Buat dapat persentase. Gitu. Oke. Dari Kaluis, untuk kolom-kolom yang hilang lainnya harus diisi juga kah? Nah, ya, karena itu tujuannya bagian 1.2 ini, ya kita harus isi nilai-nilai yang hilang di kolom lain gitu. Ini saya jalaninnya, saya contohin buat ISO 4WD. Sorry, tadi ISO 4WD. Kemudian nah ini saya contohin satu lagi cara ngisi missing value di kolom silinder sama model year. Oke, jadi pertama-tama kalau missing value, cara mengisi missing value-nya ini mirip dengan yang di sprint 2, kan ada yang bagian kita ngisi missing value ya, dengan cara kita menggunakan istilahnya proxy ya, atau memperhatikan kolom lain gitu yang berpengaruh. Nah, di sini saya untuk ngisi missing value silinder dan modelier, jadi silinder itu dipengaruhi oleh model. Misalnya, kalau kayak mobil sport, kayak contoh Lamborghini Gallardo atau Ferrari 450, itu silindernya spesifik gitu. Misalnya 8 silinder atau 6 silinder. Nah, kalau kayak mobil-mobil Toyota Avanza, Toyota Innova gitu, itu juga spesifik silindernya. 4 kalau nggak salah ya. Gitu. Nah, jadi kita bisa mengisi apa istilahnya? Missing value dari kolom silinder berdasarkan modelnya. Gitu. Jadi mirip kayak yang sudah kita lakukan di sprint 2 ya. Sama juga modelier, karena ada model-model tertentu yang dikeluarkan di tahun-tahun tertentu. Misalnya nih, kayak saya ambil mobil sport lagi kayak Gallardo, itu kalau nggak salah 2008 sampai 2013 saja. Gitu. Atau kayak kalau di Indonesia apa ya, Suzuki, ya Karimun kalau nggak salah juga berapa, Karimun yang dulu ya, zaman dulu ya, itu kan beberapa tahun aja gitu. Nah, jadi kita bisa ngambil mediannya. Median dari, kalau missing value-nya kita ngambil dari median berdasarkan model gitu. Jadi misalnya nih kayak Acura, median modeliernya 2007. Nah, jadi kalau ada missing value di kolom modelier dengan model Acura, nah itu kita isi dengan 2007 gitu. Atau kalau misalnya ada missing value di kolom silinder dan modelnya ternyata Acura TL ini, kita isi dengan 6. Gitu. Betul, masalahnya silinder itu kadang satu tipe bisa 2 macam silinder. Betul sih, cuma kita biar simplified aja, kita bisa pakai model ya berdasarkan satu model, makanya kita ambil mediannya kan. Gitu. Asumsinya kalaupun ada dia yang berbeda, ya udah ambil mediannya aja. Meskipun kalau saya cek sih datanya dia sama semua sih. Satu model ya, satu silinder aja sebenarnya. Gitu. Ini ya, jadi mungkin teman-teman kalau bisa ngikutin pola ini, jadi pertama saya cek dulu untuk tiap, gimana nih? Untuk tiap model, saya cek modelier sama silindernya, kemudian saya ambil mediannya. Baru nanti di sini, nah ini cara inputasinya. Sebenarnya mirip seperti yang di sprint 2 juga. Jadi kalau cara bacanya ya, nah ini saya cek di tiap model, di kolom model, ya. Jadi saya ambil dulu tiap model yang unik, karena saya tahu model itu kan nggak ada terisi semua ya, nggak ada missing value tadi. Jadi saya cek nih tiap baris data.
Kalau modelnya sesuai dengan model, misalnya saya jalankan dulu ya. Misalnya df1.model.unique. df1-nya belum jalan. Oke. Sorry. Ini kan ada model-model ini ya, gitu. Nah, terus misalnya ini kita ambil BMW X5 nih, BMW X5. Jadi kalau di sini, nah jadi kalau misalnya modelnya sama dengan BMW X5, tapi model year-nya missing. Nah, jadi kita isi model year berdasarkan yang hasil group by kita tadi. Group by, model log, group by, model index, model year. Nah, kolom pertama. Ini kan, tadi kan kalau kita cek ke atas, kolom group by model ini, kolom pertamanya adalah model year ya. Makanya kita isi dengan model year. Tuh, di sini. Di bawah ini. Nanti kalau misalnya kita mau isi, kejauhan. Kalau misalnya kita mau isi silinder, nanti kalau misalnya kita mau isi silinder ya, ini misalnya kita mau isi silinder, berarti ini kita ganti jadi 1 ya, karena tadi kan yang di atas dia kolom kedua gitu. Kayak gitu kira-kira. So far ada pertanyaan kan teman-teman? Ini saya biarkan agak lama ya, supaya teman-teman bisa nanti kalau lihat rekamannya bisa cek juga, bisa copy. Tapi untuk kolom lain kayak kolom, ya itu tadi ya, kolom silinder, kemudian paint color atau odometer, bisa kita lakukan hal yang sama ya, kayak ini kita mungkin kalau odometer, nah ini kalau odometer dia mungkin dipengaruhi oleh tadi ada kolom apa lagi, condition ya, condition. Biasanya kan kalau kilometer udah tinggi, udah kondisinya cenderung memburuk ya. Jadi mungkin dari kolom condition kita bisa cek mediannya, odometernya berapa, kemudian kita input atau kita isi missing value-nya dengan angka tersebut. Sama kalau dengan nah ini paint color, mungkin kita cek juga, mungkin bisa teman-teman tentukan sendiri, nanti cek nilai uniknya mungkin, kemudian kita mau input dengan cara apa. Itu kali ya. Kalau untuk paint color dan odometer saya serahkan ke teman-teman ya, cara mengisinya. Oke, kemudian bagian berikutnya memperbaiki tipe data. Nah ini sebenarnya menurut saya cukup simple. Jadi kita jadi misalnya kita mau memperbaiki tadi kan tipe data, misalnya modelier ya, modelier kan tahun kan biasanya ya integer aja ya mungkin, tapi kan saat ini tipe datanya float, mungkin kita ubah ke integer, atau date posted kita ubah ke date time. Nah ini date posted kita ubah ke date time mungkin penting sih ya, karena di bagian berikutnya kita ada diminta tuh tambahkan nilai waktu dan tanggal pada saat iklan ditayangkan. Nah, ini maksudnya apa? Oke, jadi tapi paling nggak yang bagian 1.3 kita at least perlu ubah date posted jadi date time ya. Tadinya kan objek. Kemudian kalau ada
kolom lain yang perlu dirubah, itu juga teman-teman bisa rubah sendiri. Nah, mungkin saya lanjut dulu ke memperbaiki kualitas data ya. Nah, jadi kalau untuk sini, pertama kita diminta untuk menambahkan nilai waktu dan tanggal pada saat iklan ditayangkan. Nah, kalau nilai waktu dan tanggal pada saat iklan ditayangkan, ini sebenarnya kita nambahin, bikin kolom baru ya, kolom tanggal, bulan, dan tahun iklannya ditayangkan. Nah, itu kita bisa gunakan ini nih. Jadi setelah kita rubah ya, setelah kita rubah tipe data date posted tadi menjadi date time, kita bisa manipulasi menggunakan menggunakan sintaks kayak gini ya. Contoh ya, misalnya untuk dapat tanggal, data tahun saja dari sebuah kolom date time, kita kan bisa gunakan sintaks kayak df date posted, kemudian dt year, kemudian misalnya kita bisa rubah menjadi integer ya. Nah, nanti ini kayak gimana? Jadi misalnya kita coba df dot date posted. Nanti kan ada tahun, bulan, tanggal ya. Nah, kalau kita jalankan yang ini nih, misalnya kita bikin kolom baru ya, kayak df year posted sama dengan kayak gini ya. Nah, itu bakal menghasilkan kolom baru yang ngambil tahunnya aja gitu. Jadi nanti jadi 2018. Nah, mungkin saya langsung jalankan aja lah, biar kelihatan. Ini contoh untuk menghasilkan tahun ya. Maksudnya tahun dari date posted. Kita di df date posted, dan kita df.head. Apa nih? Oh, saya belum rubah tipe datanya. Oke, jadi perlu dirubah. Sini saya rubah aja dengan kita bisa pakai PD2 data ya. Data posted. Kok di atas? Nah, ini kan jadinya ada year posted nih ya, teman-teman. Oke, saya admit dulu. Oh, dia belum nge-lag. Oke. Nah, ini ada date posted harusnya, year posted harusnya. Jadi dari year posted ini, nah sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya di bawah tuh. Tambahkan usia kendaraan saat iklan ditayangkan. Jadi kita bisa menghitung usia kendaraan itu ya cukup dari tahun dia di posting dikurangin, atau tahun iklan ya dikurangin model year-nya. Model year itu kan manufacturing year ya, tahun dia diproduksi. Nah, makanya kita biar gampang kita bikin kolom baru year posted ini, kemudian kita tinggal kurangi aja dengan model year untuk mendapat usia kendaraan. Nah, kemudian kita bisa hitung juga jarak tempuh rata-rata kendaraan. Ya, ini mileage. Ini maksudnya, ini odometer ya. Mileage atau odometer. Kilometernya dibagi usianya. Gitu. Kemudian terakhir yang mengganti nilai pada kolom condition dengan sesuatu yang dapat dimanipulasi. Nah, ini kalau kita cek kolom condition,
condition, unik ya. Nah, ini kan dia masih objek ya, ada good, like new, fair, excellent, salvage, new. Dia paling rendah itu salvage itu yang udah paling jelek ya pokoknya. Jadi urutannya ya new, like new, excellent, good, fair, baru salvage. Nah, ini mungkin kita bisa jadikan kayak sistem rating ya, kayak 1 sampai 5 atau ini 1 sampai 6 ya. Jadi mungkin bisa kita bikin sistem rating kayak sorry kepencet. Misalnya yang paling bagus itu paling tinggi. Jadi bintang 6 gitu misalnya. Kita bikin rating 6 tingkat misalnya ya. Untuk condition, misalnya new sama dengan 6, kemudian like, harusnya sih like new ya. Kan ada yang kalau teman-teman suka pernah jualannya baru BNIB, BNOB, brand new inbox, brand new, ya itulah. Pokoknya like new lebih tinggi lah tingkatannya dari excellent. Bisa kita buat gitu, excellent misalnya 4, kemudian baru good, fair, good, fair, ini berapa sih? New, like new, excellent, good, 3, 2, baru salvage. Nah, jadi kita di sini kayak diminta ya bikin kolom baru mungkin ya, atau kita ganti isi kolom condition dengan penomoran angka gini sih, gitu. Jadi itu yang diminta di bagian ini. Kira-kira di sini ada pertanyaan kan teman-teman? Oke, kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ya. Nah, ini bagian 1.5. Oke, cukup jelas. Thank you, Mas Jibril. Memeriksa data yang sudah bersih. Ya, ini sebenarnya tinggal. Jadi kan tadi kita sudah bersihin datanya, sudah kita isi missing value, segala macam. Tinggal kita ya lakukan lagi data yang sudah kita bersihkan itu .info dan .head gitu. Cukup straightforward. Nah, baru di sini kita masuk untuk visualisasi ya, mempelajari parameter inti. Nah, di sini ini kebetulan saya import lagi karena di awal kemarin saya waktu nyiapin materi lupa import. Saya import matplotlib untuk untuk visualisasi gitu. Mungkin sebentar ya, saya ganti share screen-nya dulu teman-teman, sorry. Saya stop share dulu. Sebentar ya. Wait. Oke, ternyata tadi yang bagian ini, kalau teman-teman perhatikan, itu sebenarnya ada di bagian awal sih, yang deskripsi proyek. Dia ada
dibilang kalau new itu dia bikinnya 0 sampai 5 sih. Jadi new itu 5, like new itu 4 dan seterusnya gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa cek. Anyway, kalau untuk yang mempelajari parameter inti ini, pertama kita diminta sebenarnya untuk cek terutama outlier ya. Nah, tapi pertama di bagian pertama kita sebenarnya diminta untuk membuat histogram untuk kolom-kolom ini nih. Harga, usia kendaraan, jarak tempuh, jumlah silinder dan kondisi. Oke, saya harus jalankan dari awal lagi. Sorry ya, agak lompat-lompat. Nah, jadi mungkin pertama-tama di sini saya nggak jalankan semuanya, nggak saya isi. Tapi intinya kalau yang di bagian 1.6 ini sebenarnya yang diminta soal yang paling utama kita ya mempelajari gimana sih paling nggak histogramnya gitu ya, histogram dari tiap kolom ini gitu. Nah, pertama saya coba cek yang harga dulu ya, price. Nah, jadi seperti ini sudah pernah dipelajari. Nah, di sini saya ada lakukan ini nih, display df column price, kemudian describe to frame. Ini cuma buat menampilkan ini sih kayak statistik deskriptifnya itu, minimumnya berapa, maksimumnya berapa, kemudian 25%, 50%, 75%-nya berapa gitu. Jadi kalau kalau kita buat histogram, nah ini jadi kayak gini ya. Cuma kan ini kalau kita lihat sebenarnya kayak apa ya? Kayaknya maksimum sama yang 75%-nya kayaknya jauh banget gitu ya. Jadi kemungkinan besar ada outlier di sini gitu. Nah, jadi di sel-sel berikutnya teman-teman bisa buat histogram untuk masing-masing ini ya, usia kendaraan, jarak tempuh, jumlah silinder dan kondisi gitu. Oke. Ini Mas David mau tanya cara untuk create list setelah menjalankan metode unique atau variable model itu gimana triknya ya? Ini kebetulan untuk variable model ini ada duplikat implisit, jadi mau dicek tapi tanpa labeling sesuatu. Untuk create list setelah menjalankan metode unique ya? Iya Mas, tadi kalau nggak salah di atas Mas ada yang bikin unik yang model kan ya, jadi ada nama-nama model mobil ya. Yes. Nah, ini mau ini kan dalam bentuk array dalam bentuk array. Kalau misalkan mau jadiin list kayak tabel sendiri gitu, langsung dari hasil unik ini gimana ya triknya? Mungkin bisa gini ya, kalau jadi list kita langsung giniin aja dari list. Gitu. Mungkin biar lebih jelas lagi bisa sorted. Jadi kita sort berdasarkan objek. Oh, oke. Kalau dalam bentuk data frame bisa juga, Mas? Bisa juga sih harusnya ya. Misalnya kita masukkan ke dalam variabel A, kemudian A, df, gini kali. Kalau dalam bentuk data gitu frame aja ya. Oke, siap. Iya. Gini aja. Oke. Ada pertanyaan lain kah, teman-teman? Iya, saya agak lama dikit. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Jadi tadi ya, bagian 1.6, ini mostly kita sebenarnya bikin histogram. Ya, dan baru nanti kita sebenarnya udah kelihatan sih dari kolom price aja. Ya, histogram price ini ada semacam outlier ya. Nanti baru kita di bagian 1.7 mempelajari dan menangani outlier. Oke, karena ada sisa 10 menit, saya mungkin agak cepat ya. Saya akan go through cukup cepat. Nah, jadi
saya udah cek modul, kayaknya nggak tahu ya, apakah sudah ada yang pernah tahu cara menentukan outlier? Outlier itu kalau menggunakan interquartile range kan ada ya sebenarnya. Let's go. Kemudian saya pindah ke sini. Ya. Ada kalau nggak salah Mas, ini dijelasin Ada ya? nilai teoritis ya, EQR ya. Ada Ya, Q1, Q3. ya, jadi kalau dikatakan outlier itu sebenarnya Q1 dikurang 1,5 kali EQR dan di atas Q3 tambah 1,5 kali EQR. Ya. Tuh. Jadi gitu ya. Jadi dikatakan outlier kalau misalnya nilainya di bawah ini atau di atas ini. Nah, cara ngitung IQR kan, IQR itu kan 75% dikurang 25% ya. Kalau saya tadi mau cek yang di bagian outlier sebenarnya. Ya, di dispersi kan ya. Hotspot ya. Nah, ini kan Q1 kurang 1,5 IQR, Q3 tambah 1,5 kali IQR. Nah, outlier itu yang di bawah sini dan di atas sini. Itu. Dan IQR itu kan Q3 dikurang Q1. Ya kan? Di mana Q3 itu adalah 75% dan Q1 adalah 25%. Jadi, di bagian 1.7 ini, pertama-tama kita bilang tentukan batas bawah outlier nih. Pertama-tama kita untuk kolom apa aja? Itu tadi kolom-kolom yang sudah kita cek sebelumnya nih. Price, usia kendaraan, jarak tempuh, jumlah silinder, sama kondisi. Jadi saya di sini masukin kolomnya, kemudian saya kayak bikin semacam list ya untuk mengambil lower bound untuk tiap kolom. Nah, di sini saya hitung nih. Jadi kalau lower bound itu kan dia ini kan Q1 ya, 25% dikurang 1,5 kali interquartile range-nya. Jadi 75% dikurangi 25%. Gitu. Kemudian saya simpan hasilnya ke list lower bound sini. Sama, saya lakukan hal yang sama nanti di upper bound. Ini contoh aja ya. Jadi kalau lower bound harusnya sama kayak gini, tinggal kita ganti aja. Mungkin saya lakukan hal yang sama kali ya. Bedanya di sini adalah upper bounds, kemudian di sini ada lower bound, upper bound, sorry. Nah, di sini bedanya, di sini adalah 75% ditambah gitu ya. 1,5 kali interquartile range gitu. Saya jalankan kayak gini. Tujuannya apa? Ini nilai-nilai ini nanti akan kita pakai untuk memfilter data frame yang tanpa outlier. Jadi kolom di tiap kolom kita filter yang nilainya di atas lower bound dan di bawah upper bound. Di sini saya gunakan namanya enumerate ya, fungsi enumerate. Fungsi enumerate itu gunanya apa? Enumerate itu kan biasanya kalau for column in columns kita looping berdasarkan nilai kolomnya ya. Jadi price, cylinders, odometer gitu. Tapi kalau misalnya sorry ya, sorry. Give me 1 second. Oke,
kan kalau misalnya for column in columns, kita iterasi berdasarkan nilai kolomnya ya. Jadi price, cylinder, dan odometer. Tapi kalau kita tambah enumerate, nah ini dia hasilnya, kalau misalnya saya lakukan ya, for n, column, in, enumerate, columns. Nah, dia itu menghitung juga, n itu adalah urutan keberapa si price ini indeks keberapa, silinder ini indeks keberapa gitu. Jadi misalnya saya print kolom, kemudian saya print n. Nah, jadi price itu adalah indeks ke-0, cylinders itu adalah indeks ke-1, odometer adalah indeks kedua ya dari berdasarkan list ini. Jadi saya gunakan enumerate ini untuk ini tadi memfilter yang lower bounds-nya dari list lower bounds. Ini ya. Ini kan tadi lower bound price, kemudian upper bound price yang ini kan. Jadi nanti di tiap looping ini saya ngecek untuk tiap kolom lower bound-nya berapa, upper bound-nya berapa. Ini mungkin bagian ini saya akan kasih waktu sedikit lebih panjang supaya bisa dicek sama teman-teman. Sekitar beberapa detik ya. Ini cara untuk ya tadi ya. Di bagian ini kita istilahnya memfilter data frame untuk menghilangkan outlier-nya. Oke, kalau sudah, di bagian berikutnya kita gunakan data frame yang sudah kita filter ini untuk membuat histogramnya yang seperti bagian sebelumnya. Gitu. Dan nanti kita bandingkan dan teman-teman bisa ambil kesimpulan masing-masing ya dari perbandingannya. Jadi ini plot ini kita bandingkan, ini kan yang sudah saya hilangkan nih outlier-nya, ini kan agak beda ya. Plot ini yang price ini dengan plot yang atasnya gitu. Mungkin teman-teman bisa explore kayak gini. Oh, kalau saya lihat grafiknya ini harga mobilnya kebanyakan di angka sekitar 6.000, ini nggak tahu ya, dolar kali ya, $6.000 gitu. Dan ya dia makin lama makin turun, jadi mungkin kebanyakan mobil-mobil yang dijual ya mobil-mobil yang nggak terlalu mahal gitu ya, bukan mobil sport, jadi mobil sehari-hari. Mungkin kira-kira itu kesimpulan yang bisa teman-teman tarik. Dan nanti di tiap kolom kita bikin lagi histogramnya dengan data yang sudah kita hilangkan outlier-nya. Gitu. Nah, kemudian ini saya lanjut lagi ya, masa berlaku iklan. Nah, di sini kita kayak diminta hitung rata-rata dan median dari days listed ya. Cukup simpel harusnya, nggak terlalu sulit. Tapi ya, kita berapa lama umumnya sebuah iklan ditayangkan, ya bisa pakai mediannya atau minnya ya. Jadi kalau kita lihat mediannya berarti umumnya 33 hari, sekitar sebulan, itu udah di take down ya iklannya. Kalau kapan iklan dihapus dengan cepat, ya kalau misalnya di bawah Q1, nggak bisa kita anggap iklan itu dihapus dengan cepat ya. Karena dia kayak 25%, jadi cukup cepat gitu. Jadi mungkin 18 hari, di bawah 18 hari ke bawah, itu udah dianggap cukup cepat, dan waktu yang sangat lama mungkin di atas Q3 ya, 53 hari ke atas, itu udah cukup lama. Dan kita bisa cek juga histogramnya ya, kayak gini. Oke, kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Hopefully cukup clear ya.
Kemudian untuk bagian 1.10, nah ini jadi kita diminta untuk cek harga rata-rata setiap jenis kendaraan. Nah, ini kan tadi ada kolom type ya kalau nggak salah. Ini kan tipe kendaraan ya, jenis kendaraan. Jadi kita basically kita diminta untuk melihat, kita disuruh bikin plot ya, tiap tipe kendaraan ini terjualnya berapa. Jadi mungkin bisa kita group by, kita bisa lakukan group by berdasarkan tipe, kemudian kita agregasi, dan kita cari apa aja nih, jumlah iklan pada jenis kendaraan. Berarti jumlah iklan kita count ya, kita count agar dapat jumlah iklan untuk tiap jenis kendaraan. Gitu. Mungkin bisa gitu. Ya, atau mungkin bisa value counts juga bisa ya. Kemudian kita nanti bikin grafik ya. Jadi kita plot antara jumlah iklan dan jenis kendaraan. Berarti kita mungkin bisa bikin di sini box plot ya. Box plot, bar plot antara jumlah iklan, basically jumlah iklan tiap kendaraan, tiap jenis kendaraan. Jumlah tiap iklan tiap jenis kendaraan dan jenis kendaraan. Ini akan saya serahkan ke teman-teman untuk caranya bagaimana. Basically ya nanti kita harusnya dapat bar plot ya. Jadi nanti ada SUV itu jumlah iklannya berapa, pickup jumlah iklannya berapa, sedan berapa, tipe yang lain berapa, kemudian kita bar plot aja. Tuh. Oke. Dan terakhir yang faktor harga ini ini agak cukup, ini yang cukup kompleks. Pertama-tama kan kita udah dapat tuh yang tipe mobil yang paling banyak jumlah iklannya ya. Misalnya sedan nih, sedan. Kita buat data frame baru yang kita filter cuma sedan aja nih. Jadi misalnya DF sedan. Ini misal ya, ini berdasarkan hasil bagian sebelumnya. Kemudian kita filter. Misalnya kita mau, kan kita disuruh melihat faktor apa yang berpengaruh ke harga. Misalnya di sini udah dikasih hint sih, buatlah grafik box plot untuk variabel kategori, misalnya jenis transmisi dan warna, lalu buat scatter plot untuk sisanya. Nah, ini kan kita diminta untuk mencek usia yang sudah kita hitung sebelumnya ya, jarak tempuh atau odometer, kondisi, transmisi, dan warna. Nah, jadi mungkin saya yang contohkan di sini adalah kita membuat box plot untuk variabel jenis transmisi ya. Tapi pertama-tama, nah ini kan kita diminta ambil kendaraan populer ya. Makanya saya tadi filter ini, misalnya sedan, karena saya mungkin berdasarkan hasil sebelumnya, sedan itu yang paling populer, paling banyak ads-nya, paling banyak iklannya. Nah, ini cara saya group by berdasarkan transmission-nya. Kemudian saya hitung jumlah iklannya berapa dengan count, kemudian median price-nya berapa. Ini cuma median price sebenarnya cuma informasi aja ya. Tapi ini sebenarnya untuk pengecekan karena ada bagian ini ya. Ketika menganalisis variabel kategori, ingat bahwa kategori harus memiliki setidaknya 50 iklan. Nah, jadi kalau misalnya kita group by dan ternyata jumlah iklannya di bawah 50, jika kurang, nah kita nggak plot kategori tersebut ya. Jadi kita bisa filter kategorinya gitu. Kita hilangkan dari box plot kita. Gitu. Dan nantinya kalau saya cek yang sedan transmission semuanya di atas 50 iklan, jadi kita bisa langsung plot aja karena memenuhi syarat yang sudah ditetapkan soal ya. Jadi kita box plot dan ini hasilnya.
Jadi kalau misalnya teman-teman lihat secara ya oke, kesimpulan yang bisa kita tarik misalnya, oh ternyata sedan otomatis itu cenderung lebih mahal dibanding sedan manual atau tipe data transmission other. Ini kayaknya other saya bingung sih. Harusnya kan otomatis dan manual aja ya. Ya mungkin kalau teman-teman mau bisa other itu diganti misalnya, mungkin ya. Tapi at least yang penting adalah dari hasil box plot ini kita bisa cek, oh ternyata ada pengaruh ya untuk sedan. Oke, ternyata jenis transmisi mempengaruhi harga dari mobil-mobil sedan misalnya. Kemudian kita cek untuk kilometer ya, odometer. Di sini saya plot, ini mungkin nggak jelas, tapi saya plot kilometer terhadap price. Ya, jadi saya bikin scatter plotnya. Kalau misalnya, sedan is not, oke. This is not, okay. Sorry, saya harus jalankan dari atas lagi. Oke, ini sudah. Nah, ini kan odometer terhadap price ya. Kemudian saya mau juga coba cek juga sebenarnya pengaruh antara median price untuk tiap ini ya, tiap odometernya gimana. Misalnya gitu. Atau kalau teman-teman ada ide lain, tapi kan sebenarnya yang diminta soal kan kita bikin scatter plot ya. Scatter plot. Jadi antara itu dari jarak tempuh terhadap price, usia terhadap price, dan kondisi terhadap price gitu ya. Karena kan yang kategorik cuma jenis transmisi dan warna. Atau misalnya mungkin teman-teman bisa gunakan fungsi core juga ya, core untuk ngecek korelasi antara kedua, kan sudah mempelajari correlation ya, harusnya di EDA, kemudian bisa gunakan fungsi core, ya. Bisa gunakan fungsi core juga ya untuk cek korelasi antara variabel dengan price. Kan kalau korelasinya mendekati 1 berarti ada korelasi positif ya. Nah, ini kan kalau odometer mungkin kalau kita lihat, oke, jadi kalau korelasinya cenderung negatif ya, kalau dia makin tinggi kilometernya, harga ya makin murah gitu. Kira-kira gitu. Dan kita lakukan untuk semua tadi ya, yang transmission, warna, odometer ini udah, kondisi dan terakhir apa tadi? Kondisi dan usia. Dan terakhir kita tinggal kesimpulan umum. Kesimpulan umum kayak ya kita sintesis saja hasil analisa kita, misalnya kalau yang mempengaruhi harga itu kilometer, warna, dan sebagainya. Gimana pengaruhnya? Kemudian kenapa misalnya ada outlier, kenapa ada nilai yang hilang, dan seterusnya. Gitu. Oke, berhubung waktunya sudah lewat jam 8, jadi mungkin thank you, pertama-tama thank you teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf karena ini ada pertanyaan, tapi mohon maaf saya harus selesaikan sampai di sini karena saya ada sesi lain. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa di post di grup ya teman-teman. Nanti rekamannya akan di-upload seperti biasa ke Notion. Thank you semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Oke, terima kasih. Thank you.